Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, nikmatani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faqr. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, dilupakan orang, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kalau ibu tak percaya, jalanlah ibu, bapak ibu ke rumah sakit. Mereka itu semuanya ingin sehat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita subuh ini bisa berada di masjid karena kita sehat. Yang kedua, wal fakhar, yaitu nikmat kesempatan. Banyak orang yang ingin ke masjid tapi dia tak sempat. Ya Bu ya. Disebabkan kesibukan duniawi. Apakah dia bekerja, apakah dia lain sebagainya. Tapi dua nikmat itu diberikan kepada kita. Kita sehat, waktu kita ada, bisa kita hadir ke masjid. Ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita cinta kepada Rasulullah. Man ahabbani ma'ifil jannah, kata Rasul, siapa yang cinta kepadaku, dia itu bersama dengan aku di surga. Maka dari itu kecintaan kita kepada Rasulullah, banyaklah kita berselawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, minggu keempat ini seharusnya Ustadz Nazril Muluk. Beliau berhalangan oleh Ustadz Yasri, diminta saya mengisi kekosongan ini. Nah, artinya bahasanya mengisi kekosongan. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, pagi ini saya mengundang Bapak Ibu semua secara lisan, ataupun ada yang mungkin tertulis. Jam 9 kita meresmikan pemakaian MDTA. Udah ada yang sampai undangan? Ibu-ibu udah dapat undangan semua? Udah ya? Bapak-bapak udah dapat? Pagi ini jam 9 kita meresmikan, maaf kalau bahasanya itu Pak RW ya, memakai lah ya, memakai MDTA. Karena kami janjikan dari pengurus kemarin, MDTA ini kita bangun lebih kurang 6 bulan. Insya Allah nanti walaupun tegak payung, bisa sudah kita tempati, kita pindah. Karena anak-anak akan belajar di sekitar masjid. Maka alhamdulillahirabbil alamin, doa Pak Darwin sama Pak Khairun Nas makbul. Doa Pak Darwin. Karena waktu kita Pak Haji Darwin kan ngomong, pas kita tampilkan model MDA itu, kata Pak Darwin, ini macam sekolah tahun 80-an. Bisa nak diganti. Akhirnya Pak Zainal diorek-oreknya dengan tangan kirinya saja. Dimuatlah model yang baru. Alhamdulillah
Pak Khairunnas. Ya, cap jempol dia. Ya, MDA di Kota Pekanbaru yang terbaik nomor 2 menurut Pak Khairunnas. Ya Pak ya. Ini Bapak yang menilai ini. Nomor 2 yang terbaik di Kota Pekanbaru. Ah, itu saya tak tahu entah dari mana cara menilai, enggak tahu saya. Ah, ini dia sampaikan dengan kita. Artinya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini adalah kepercayaan dari jamaah kepada pengurus, ya. Dan kami mengerjakan ini adalah bagaimana ya? Bekerja sama dengan semua pihak. Berkonsultasi dengan Pak RW. Kadang-kadang saya tanpa segan-segan bilang Pak RW minta bantu carikan ini, ya. Jadi saya kadang-kadang memerintahkan Pak RW. Coba. Luar biasa. Ah, gitulah. Akhirnya apa? Dengan kerjasamanya masjid, RT, RW, jamaah dalam rangka 6 bulan siap. Alhamdulillah. Ah, inilah hari ini kita resmikan. Ini hari kita pakai. Ya, nasi sudah dipesan oleh guru MDTA itu 200 porsi. Kalau ibu bapak tak datang nanti rugi. 200. Udah dibayar Pak Jamaris. Ah, udah katanya. Oh itu. Tukang bayarnya kan Pak Jamaris sama Pak Fahmi. Kambing 2 ekor. Kepala baru 1 yang memesan Pak Selamat RT 1. Satu lagi masih belum ada yang memesan kepalanya. Siapa Pak? Ah, Pak Zul ya. Ah itu. Jadi dalam artian bahwa saya tanya 1 porsi kambing itu berapa? 1 ekornya. Kalau sudah digulai nanti 1 ekor kambing itu bisa dimakan lebih kurang 70 orang. Nah, 70 berarti 2 ekor 140 porsi bisa makan. Kemudian kalau tak suka makan kambing, sudah disiapkan ayam bakar. Kan gitu kan, mantap tuh. Nah itu. Jadi ibu-ibu kemarin itu yang dihandle oleh kena MDA. Ini KW-nya MDA. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu kami undang secara resmi ya, baik itu warga Marsan ataupun warga tidak Marsan yang ada pada malam hari ini, yang ada mendengarkan pengumuman dapat undangan, nanti kita sama-sama di sini meresmikan ini. Ah, ini mudah-mudahan begitu nanti kita resmikan, langsunglah kunci itu kita kasihkan kepada kepala MDTA dan guru-guru, mereka lah merawat sekolah itu, tidak kami lagi pengurus. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu adalah perhatian kita kepada pendidikan. Karena kita tahu kata Rasulullah, kun aliman, hendaklah kamu menjadi guru. Itu kata Rasul, hendaklah kamu menjadi guru. Kalau tidak jadi guru, au muta'alliman, hendaklah kamu jadi murid. Jadi murid itu daftar, bayar SPP, atau kemudian ikut belajar, mencatat, ada evaluasi. Itu murid. Kalau tidak, kata Rasulullah yang ketiga, au mustami'an, hendaklah kamu jadi pendengar. Ini sama dengan sekarang nih, pendengar. Tidak daftar, tidak mencatat, tidak ada evaluasi. Kan tidak ada evaluasi kan. Setelah ini saya tanya, nanti saya kasih nilai, kan tak ada kan. Nah, kemudian kata Rasulullah yang keempat, au muhibban, atau kamu suka kepada orang yang menuntut ilmu, suka melihat sekolahnya bagus. Kata Rasulullah, wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Tidak jadi guru, tidak jadi murid, kemudian tidak menjadi pendengar, tak suka kepada orang menengok mencari ilmu, tahlik, kata Rasulullah, orang ini celaka. Nah itu. Tak masuk dia yang 4 ini, dia masuk yang kelima. Tahlik, kata Rasulullah, maka orang ini adalah celaka. Jadi kami melihat Marsan ini sangat luar biasa. Ada yang menyumbang 100 juta, ada yang menyumbang 119 juta, baru patungan yang lain-lain. Luar biasa. Marsan ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini untuk apa? Ini adalah kekompakan kita semua. Ini tabungan akhirat kita.
Kena, maaf Pak RW, kami semalam pergi jalan-jalan. Tanggal berapa itu? Bulan lalu ya Pak RW ya. Pergi jalan-jalan, ibu-ibu jalan-jalan kan, kami ingin pula lah jalan-jalan. Tapi ibu-ibu rame-rame, kalau kami sedikit, 6 orang aja. Begitu kami pergi, apa yang kami tuju? Sampai di Jogja yang kami cari itu masjid. Yang kami cari masjid. Masjid namanya Jogokarian ya kan. Di situ kami sampai lebih kurang jam 9 bersilaturahim dengan pengurus sampai zuhur. Kurang lagi rasanya penasaran kami bagaimana pengelolaan masjid itu. Kami sambung lagi sampai zuhur, dari zuhur hampir sampai waktu sholat asar. Lebih kurang kita 4 jaman lah. Karena kita mendengar bahwa masjid yang terbaik itu kan salah satu pengelolaannya itu adalah Masjid Jogokarian kan itu ya. Kan kita dengar kan. Kenapa yang terbaik kita dengar? Sangat luar biasa pengelolaannya. Setelah kami bertanya di antaranya, kalau izin saya Pak RW saya sampaikan, bahwa di situ mereka itu membagi jamaah itu 3 bagian, Pak Kharunas. Pertama namanya jamaah mandiri. Yang kedua namanya jamaah subsidi. Yang ketiga namanya jamaah yang memberikan subsidi. 3. Umpama contoh masjid kita. Masjid kita ini sudah siap. Masjid kita ini sudah siap. Ya, masjid sudah dibangun. Masjid sudah siap. Tapi ingat, di sini ada khutbah dibayar, ada honornya, penceramah di mana ada honornya, ini ada honornya, ini ada honornya, ini honornya, lampu dipakai ada honornya, ada perawatan masjid. Terakhir kita hitung lebih kurang operasional masjid kita dalam keadaan sekarang itu hampir 24 sampai 25 juta. Sampai gitu ya Pak Yamaris ya? 24 sampai 25 juta per bulan. Per bulan. Belum lagi yang kita keluarkan dari Masjid Paripurna ini, honor petugas, imam, apalagi? Takmir, cleaning service, security, tambah lagi takmir 1 lagi 5. 5 ini kita hitung lebih kurang 11.300.000. Dari 5 ini. Alhamdulillah 11.300.000 itu kan dikeluarkan oleh Pemda. Sempat kita bayar berapa? Jadi siapa yang membayar ini? Nah itu. Dari Jogokarian itu kami tanya, katakanlah tadi uang kita ini digunakan 25 juta operasionalnya, maka dibagi kepada jamaah. Di RW 06 ini ada 400 kakak. 25 juta bagi 400. Berapa Pak Kharunas? Lebih kurang 62 juta 500 rupiah. 62.000. Per 1 kakak lebih kurang 62.500. 65.000. Lebih kurang 65.000. 65.000 ini dibagi 30 hari. Lebih kurang 2.000 ya? Lebih kurang 2.000. Bagi bapak-bapak yang sholat ke masjid membawa 2.000 untuk operasional masjid, digolongkan bapak-bapak ibu-ibu itu adalah jamaah mandiri. Halo? Ada yang bawa 2.000 hari ini? Hah? Ibu-ibu bawa 2.000 hari ini? Lampu hidup loh, lampu dibayar. Atau yang kedua, namanya jamaah subsidi. Di antara kita ini ada yang bayar, ada yang datang ngasih 5.000, ngasih 10.000, ngasih 30.000. Mereka inilah yang mensubsidi kita, Pak. Kira-kira Bapak jamaah mandiri atau mau jamaah subsidi? Kalau subsidi pahalanya bagi 2. Sama yang bayar,
sama yang Bapak beribadah hanya dapat ibadah saja, tidak dapat jariahnya. Tapi bukan masjid kita nih cerita ini ya Pak ya. Ini masjid sana nih Pak. Itu karena kami studi sama Pak RW itu ke sana begitu. Bukan masjid kita nih, nanti kata-kata Bapak, "Oh, kata Ustaz Hamidi harus bayar masjid-masjid." Tidak ya. Ini hanya banding-banding saja. Jadi tiga, ada yang mandiri, ada yang subsidi, ada yang mensubsidi. Mungkin Bapak nanti di antara 25 juta itu Bapak tidak ada menyumbang satu peser pun, tapi alhamdulillah penuh. Itulah Bapak itu digolongkan jamaah yang mensubsidi, atau jamaah yang disubsidi, atau yang jamaah yang mandiri. Pertanyaannya, di mana kita sekarang? Ibu, di mana kita? Mandiri? Bu Eli, di mana kita sekarang? Hah? Mandiri ya? Nah itu. Bukan masjid kita ini tidak ya, masjid ini kita belum sampai ke situ karena kita tidak ada rapat masalah itu. Tapi ini kan studi banding, ya Pak Darwin ya. Ini studi banding. Artinya apa? Inilah yang disampaikan oleh siapa Arif namanya ya? Pak Arif namanya. Hah? Nah, Ustaz Weli itu kepada rakyat. Seperti itu. Jadi ini kan pelajaran juga untuk kita. Nah, itu. Oh begitu. Lain lagi, untuk masjid ini kan ada namanya pembangunan masjid. Ada lagi namanya perawatan masjid. Ada lagi namanya operasional masjid. Jadi tiga nih Pak. Jadi kalau bisa memang tak di otak pengurus saja. Tak di otak umpamanya RT RW saja yang demikian. Kenapa? Kita ikut semuanya. Karena masjid ini adalah punya kita. Nah, ini. Banggaan masjid ini. Karena masjid kita ini mendapat masjid predikat yang baik. Dari MUI Kota Pekanbaru, Dr. Akbarizan, Profesor Dr. Akbarizan dikatakan masjid kita ini masjid yang baik. Kemudian dari Camat Tuah Madani dikatakan masjid kita ini masjid yang baik. Kemudian dari lurah dikatakan masjid kita ini masjid yang baik. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak katakan masjid yang baik? Bukan bangunannya Pak Ustadz. Kompak pengurusnya. Nah, kan gitu. Kompak. Nah, itu. Nah. Jadi, ibu-ibu yang Allah muliakan, ini yang kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami dapat ilmu lagi, bahwa anak yatim itu disantuni sesuai dengan keperluan. Contoh, katakanlah anak yatim tadi dia perlu bayar uang sekolah, dibayarkan uang sekolahnya. Anak yatim itu perlu baju, diberikan bajunya. Kemudian anak yatim itu perlu katakanlah peralatan lain untuk sekolahnya, diberikan itu. Jadi anak yatim yang kami pelajari ke sana itu tidak diberikan duit. Dan anak yatim ini mesti connect ke masjid. Karena di sana itu setiap subuh ada pengajian. Kalau di sini kan kita Sabtu saja kan pengajian. Di sana tiap subuh pengajian. Anak yatim itu mesti sholat subuh, mesti ikut pengajian, baru diberikan keperluannya. Itu pun diberikan. Sekolahnya dibayarkan, bajunya dibelikan, tidak diberikan duit seperti kita. Halo, kalau kita kan masih kita kasih duit kan, kita santuni. Nanti alhamdulillah nanti Pak RW kita santuni anak yatim sebanyak berapa Pak Haji Jamaris? Sebanyak 16 orang. Kena awal semester 2 kita kasih 1 juta per orang. Besok lagi Ramadan kita kasih lagi, insyaallah duit itu habislah. Jadi kami pelajari di situ, anak yatim itu diajak ke masjid, dia sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat berjamaah, dia ikut pengajian. Baru keperluan itu dikasih Pak Aladin. Kalau kita gimana? Ibu, ada anak yatim datang ke masjid subuh nih. Yang 16 orang tuh. Nah ini masalah di sini.
Nanti kalau Pak RW kita ada pertemuan, kita ambil satu sikap lah Pak RW ya. Itu. Kalau kita kasih sikap itu gitu. Artinya apa? Kalau sudah keputusan masyarakat kan sama-sama kita kan. Jadi mereka itu disantuni apabila mereka memenuhi syarat dari ketentuan kita. Katakanlah tadi seumpama dia diajak sholat berjamaah ke masjid, dia ikut pengajian, kemudian setelah itu dia baru diberikan santunan sesuai dengan kebutuhannya. Uang sekolahnya kita yang bayarkan langsung ke sekolah. Apalagi umpamanya bajunya kita yang mencarikan ke pasar. Dan begitulah seterusnya. Jadi ini bagi kami ilmu baru memang. Nah, ilmu baru. Tapi kalau kita terapkan di sini, apa cocok? Tapi anak yatim dan kurang mampu ini memang dibiayai sampai dia kuliah, tak putus. Mulai dari yatimnya, kalau dia tidak mampu juga, tetap dibiayai sampai dia kuliah. Tapi dengan catatan ikut dia kegiatan ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini membuat catatan kita. Kenapa? Memang anak yatim ini adalah anak yang istimewa. Dia anak yang digandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jarinya. Ana wa kafilul yatim hakaza. Saya dengan anak yatim itu dekat seperti jari. Tunjuk saya seperti ini. Tapi dalam artian bahwa harus ada diberikan pendidikan dan pengajaran. Nah, itu. Kalau enggak, handphone nanti dibelinya pulsa. Kan bisa jadi kan? Ya Bu ya? Bisa jadi dibelikan pulsa. Bisa jadi nanti dibelikan handphone. Ada. Sedangkan tujuan kita tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, ya. Ini yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga yang kita dapatkan itu lagi, mereka itu memberikan ATM beras. ATM beras itu sampai mereka mengeluarkan per bulannya 2 ton. Siapa yang mendapatkan beras ini? Mendapatkan beras ini adalah orang yang kurang mampu. Dapat satu hari itu 2 kilo. Tapi dengan catatan nanti didata dari warga, katakan melalui RT RW, didata memang dia tidak mampu, dia mendapatkan beras 2 kilo satu hari, dibikinkan ATM-nya, dibikinkan kodenya, katakanlah pasportnya, dibikinkan. Tapi dengan syarat dia sholat subuh berjamaah, dia ikut pengajian, baru dapat dia nanti mengambil beras. Nah itu. Memang masjid juga ujungnya. Nah, tak langsung ujuk-ujuk dari rumah dicolokkannya ATM itu dapat beras, tak bisa. Nah dia sholat dulu, dia ikut dulu pengajian dia. Dari itu dia dapat beras 2 kilo per hari. 2 kilo per hari. Tapi kami tengok di situ karena banyak, alhamdulillah memang di situ daerah persawahan, wajar-wajar ya, beras banyak. Kalau kita ini kalau kita bikin bisa juga mungkin, tapi tak bisa seperti banyak itulah. Karena kita tanya kemarin ATM beras itu kami tengok di Shopee, lumayan juga besarnya, sekitar 35 juta juga ATM itu. Tapi mungkin belum cocok untuk kita. Tapi mungkin sampai ke sana juga pemikiran kita nanti. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sangat luar biasanya. Jadi betul-betul masjid itu sudah sampai menjangkau masyarakat. Kita belum sampai ke sana. Kemudian yang kita lihat lagi, mereka ini membuat UMKM yang sampai anggotanya itu sudah 160 orang. UMKM ini usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau kita dulu kan kita coba koperasi. Koperasi kita gagal. Tapi di sana tuh kan banyak orang jualan ya Bu. Ya Ibu kan udah pernah ke sana kan? Pernah ke sana kan, ada jual bakso, ada jual sate, ada jual macam-macam lah. Ternyata memang mereka itu memang diayomi oleh masjid. Terpikir saya kan tempat kita banyak di situ parkiran. Bagus juga kalau ada ibu-ibu yang kreatif. Cari apa nama itu? Bot itu kan, bawa ke situ. Di situ jual teh es Darul Aman. Nah, itu kan masa itu. Karena kan banyak kita kan. Nah, itu. Ini kreatif kita dari apa?
Itu bisa diayomi oleh masjid. Itu sampai 160 anggota mereka, 160 orang anggotanya UMKM-nya dari berbagai bentuk. Sampai-sampai mereka itu sudah punya hotel. Hotelnya 2 ya Pak. Hotelnya itu 2. Ada satu yang di masjid, ada satu lagi yang di tempat lain. Murah kok. Satu malam hotel yang standar itu bintang 3 itu ya sekitar 250 berapa ya? 250.000. Ada tempat yang kalau tidak umpamanya sanggup dia membayar hotelnya, ada tempatnya yang barakan untuk laki-laki, barakan yang di atas untuk perempuan. Pilihannya banyak. Dari mana usaha mereka hidupkan? Saya tanya kenapa bisa dalam catatan Bapak kas 0 rupiah? Kan ada kas 0 rupiah kan? Kalau kita kan belum kas 0 rupiah nih Pak. Uang masjid sekian, uang anak yatim sekian, uang ini sekian, kan masih banyak tergantung-gantung situ. Ternyata mereka itu punya usaha. Walaupun umpamanya apapun mereka lakukan, dapat support dari usahanya, dapat support dari umpamanya jamaahnya, ya mudah semua. Jadi di tempat kita ini, kita usahakan anak yatim ini kita rangkul ke masjid, uang itu kita kasihkan. Alhamdulillah nanti akan kita kasih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini beberapa catatan yang kami lakukan ya. Kemudian ini tentang pengurus. Saya tanya pengurus itu, pengurusnya ikhlas. Pak Jamaris, pengurusnya ikhlas. Pak Edianto ya, Pak RW, pengurusnya ikhlas. Pak Ladin, ikhlas. Jadi saya tanya ikhlas itu apa definisi Bapak ikhlas? Saya bilang. Ada setelah saya tanya, ikhlas itu pertama Pak Ustadz, pengurus itu profesional, ngerti dia kerja. Kalau kita yang megang duit itu kan selalu saya kasih 3 orang. Pertama Pak Fahmi, yang kedua Pak Jamaris, yang ketiga Pak Karpelis. Kalau ibu tanya saya duit, saya tak tahu. Karena Ustadz nggak ngerti dia duit. Kan gitu. Tak tahu saya. Jadi tahunya ya Pak Jamaris ada duit kita Pak Jamaris aduh kata dia. Alhamdulillah kan gitu. Dia tak tahu saya duit. Berapa uang anak yatim, berapa uang masjid hanya tak tahu saya. Yang tahu itu 3 orang nih, Pak Jamaris, Pak Karpelis, sama Pak Fahmi. Ini artinya ikhlas tadi itu profesional. Kita letakkan guru umpamanya seksi pendidikan. Pak Khairunas, memang Bapak ini sudah berpuluh-puluh tahun menjadi kepala sekolah. Dipinta Bapak Khairunas kepada Ustaz Jarmayadi, pada guru. Mana, apa namanya Pak? RAPBS. Wah, pokok jumpa stres Ustaz Jarmayadi. RAPBS terus ditanya. RAPBS mana? RAPBS mana? Bagaimana bisa kita naikkan gaji guru MDA, RAPBS yang nggak ada kata Pak Khairunas. Saya ngangguk aja lah bagus Pak. Tuntut terus saya bilang. Kan gitu kan? Mudah-mudahan nanti Bu Eli bisa membantu lah MDA. Jadi ini. Di sini ada yang guru juga Bu Endang. Ada Bu Endang. Itu memberikan bantuan untuk MDA. Diberikan support. Karena MDA kita sudah bagus kan? Jangan sampai nanti sekolahnya bagus, mutunya jelek. Lucu nanti. Keluaran dari MDA ini minimal 2 dia tahu. Yang pertama tahu dia sholat dengan baik, tahu dia mengaji dengan baik. Selain itu udah lantak lah. Iya Pak. Tak tahu dia sejarah terserahlah. Tahu nanti baca sendiri bisa dia. Harus dia tahu keluaran sini. Tahu dia ngaji, tahu dia sholat. Ustaz Jarmayadi saya bilang sama guru-guru. Pokoknya keluaran MDA ini 2 aja saya minta. Tahu dia sholat, tahu dia ngaji. Dan itu. Kan setelah itu kan dia nyambung kan. Masalah sejarah bisa dia pelajarinya. Masalah yang lain-lain bisa lagi. Tapi kalau sudah tahu dia 2 nih. Bacaan Qur'annya bagus. Kemudian sholatnya bagus. Taman MDA Darul Aman. Bisa kita pertanggungjawabkan Pak dunia akhirat. Gedungnya bagus. Anaknya insya Allah soleh dan soleha. Itu saya minta selalu sama Ustaz Jarmayadi.
Kenapa kita inginkan seperti itu? Ini profesional. Kita anggap. Karena saya tak tahu umpamanya tentang bangunan, saya tanya Pak Badi, bantulah Pak RW, saya bilang, gimana yang bagusnya granitnya itunya? Saya tanya, memang saya tak tahu. Nah, itu. Yang kedua, ikhlas itu pertama profesional, yang kedua ikhlas itu istiqomah. Istiqomah itu apa Pak? Mengurus masjid ini banyak cobaannya. Sama dengan siapa yang berjalan sama anak keledai itu? Luqmanul Hakim. Luqman Hakim dari rumahnya dia keluar melewati pasar. Dibawanya keledai. Yang pertama mereka itu keluar dari rumah membawa keledai tadi, keledainya ditarik. Apa kata orang di jalan itu? Itulah Luqman Hakim sama anaknya Sharon itu bodoh. Ada keledai tak mau ditunggang. Salah kita nak, kata Luqman. Ada keledai tapi tak ditunggang. Jadi akhirnya Luqman Hakim mengatakan, beginilah nak, kamulah naik, biar saya yang mengapa, yang apa namanya itu, yang menarik. Apa kata jamaah? Kata orang ramai, itu dah tengok, anak tak tahu diuntung. Dia naik keledai, ayahnya berjalan. Kayak gitu pula. Salah lagi kita nak, kata Luqman. Kalau gitu terbalik, biarlah ayah naik, saya yang menarik. Sama begitu juga. Mentang-mentang dia ayah, anaknya bisa aja dibilang buatnya sembarangan. Dia pula yang enak-enakan. Salah lagi kita nak. Gitu. Berapa kali salah dah? 3 dah. Terakhir, kalau begitu nak salah juga kita naiklah dua-dua. Dinaiki orang itulah. Ayahnya dan anaknya dinaiki keledai. Tengok tu, Luqman dan anaknya gila. Masa keledai kayak gitu dinaiki 2 orang? Begitulah mengurus masyarakat ini Pak RW. Kalau tak kita istiqomah, berhenti kita jadi pengurus. Iya, berhenti jadi RW, berhenti jadi koordinator pendidikan. Tapi itu tadi, karena kita istiqomah, karena kita ikhlas, tak ada masalah. Pokoknya ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus saja, nggak ada masalah. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang kita lihat, ya, yang disampaikan dapat kita lihat. Kemudian ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasanya. Setiap Jumat itu ada namanya Jumat diberikan nasi kotak. Kotak itu yang setiap Jumatnya mereka berikan kepada jamaah itu 1.300 kotak. Banyak itu Pak Khairuna enggak? Diberikan setiap Jumat nasi kotak itu kepada jamaah 1.300 kotak. Dari mana nasinya kan gitu? Ternyata masjid menyiapkan kotak. Menyiapkan kotak. Ibu-ibu di rumah menyiapkan isinya. Ibu masak apa umpamanya sebelum zuhur? Ibu siapkan umpamanya, ambil kotak di masjid, nanti diisi kotak itu, katakan nasi kotaknya, diisi umpamanya Bapak Khairuna sampai 5, Bapak ini ambil 3, Ibu ambil 2, ini ambil 3. Akhirnya apa? Bisa dengan demikian. Jadi selama hari ini kan kita menyiapkan nasi Jumat itu bagi kotak itu kan 1 orang yang Bapak kan. Kalau di sana tidak. Umpamanya Bapak berapa sanggupnya? Saya nanti ambil kotaknya. Jadi semuanya sama, kotaknya sama, hanya isinya yang di dalam beda. Di dalam itu ada nasi, ada ayam mungkin, ada sayuran. Di dalam itu ada nasi, ada daging. Sesuai orang yang punya rumah. Pak Haji Khair Ridwan umpamanya SKM, diambil 10. Nanti jam 11 diantarnya. Ya kan? Pak Zulman diambilnya umpamanya 20. Diantarnya ke masjid. Jadi masyarakat yang antar. Kalau kita kan di sini kan patungan, kita kan sana tidak. Disiapkan kotak. Habis subuh gini, bawa
Saya ngambil 3, ambil 2, ambil itu. Kemudian diantar lagi kotak itu dengan isi nasi. Sanggup mereka setiap Jumatnya memberikan nasi Jumat itu, nasi berkah itu kepada jamaah 1.300 kotak. Kita di sini berapa sanggup? Kami siapkan kotaknya. Ya Pak RW? Iya. Kami siapkan kotaknya. Kan kotak itu tak mahal itu. Ya udah, pakai lunas nanti 10, silakan. Punya 2, 3. Yang penting ada ya. Nah, kalau bisa berkesinambungan gitu kan. Kan ibu-ibu masak juga di rumah. Nah, apa yang di rumah tuh bawalah kemari. Kan gitu kan. Nah, itu dibagikan. Coba kalau sempat saja kita di sini 500. Waduh, mantap kali itu. Iya kan? Itu kalau yang diberikan. Itu disampaikan kepada kita. Malah kotak itu ditunjukkan, ini kotaknya Pak Ustaz. Ini kotaknya. Ini yang diambil jamaah. Kadang-kadang habis sholat dia dibawanya 2, ada habis sholat dibawanya 5, ada habis sholat dia bawanya 10, ada habis sholat dibawanya 1. Sesuai kemampuan lah. Tapi mereka itu bisa mengumpulkan sebanyak 1.300 kotak per Jumat yang diberikan kepada jamaah. Itu kan tidak dikelola dengan, katakanlah tidak pakai donatur itu Pak. Tak pakai donatur. Kalau kita umpamanya kalau 1 bungkus saja per rumah, 400 kakak kita di sini, udah 400 bungkus Pak. Udah 400 kotak. Kalau umpamanya 2, Ibu, sederhana kan? Nah itu. Tinggal nanti pengurus mengatur di sini. Jangan berebutan. Karena di sini ada yang berebutan dulu. Sampai di WA kan tidak mendidik gitunya. Akhirnya apa? Lari donaturnya. Itu. Lari donaturnya ke Masjid Nurul Fajar. Akhirnya orang Putri 7 sana pun sholatnya ke Nurul Fajar, anak-anak sini ya, sholat sana. Sholatnya di situ. Jadi Pak Ibu yang Allah muliakan, kalau buka puasa itu mereka sanggup memberikan buka puasa itu kepada jamaah lebih kurang 3.500 jamaah. Sehingga sholat berjamaahnya itu di situ berkali-kali, Pak. Kalau kita kan maghrib sekali sholat aja. Di sana itu sampai katanya bisa 3 kali sholat maghrib. Berimam lagi, udah itu ganti imam, ganti lagi jamaahnya. Ganti imam lagi, ganti jamaahnya. Sampai ramainya gitu. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sangat luar biasa. Terakhir, ya, tak mungkin banyak sebenarnya ini nanti akan ditambah nanti oleh Pak RW lah ke depannya, atau dalam arti masih banyak sebenarnya ini. Yang saya sampaikan terakhir, masalah MDA ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami ya, sehingga MDA kita siap. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu itu menjadi amal jariah. Amal jariah MDA ini beda dengan amal jariah masjid, Pak. Amal jariah MDA ini kalau anak itu sekolah di situ mendapatkan ilmu, selagi dia umpamanya beramal dengan ilmunya, pahala itu mengalir dengan kita. Kalau masjid, selagi orang beribadah di sini mengalir ilmunya. Itu bedanya. Kalau di situ orang belajar dapat ilmu, kemudian orang yang membaca ilmu tadi itu mengamalkan ilmu itu mengalir pula kepada orang yang berimpak dan bersedekah. Maka itu berbahagialah dia. Maka dari itu tahun terakhir ini, tahun ajaran ini, itulah kita upayakan benar. Kita upayakan benar bagi bisa ditempati. Ya, sekolah itu. Setelah itu nanti kami minta kepada Pak Guru lah. Pak Guru mengumpulkan guru-guru. Bagaimana sekolah itu dijaga. Karena putih, Pak. Putih itu memang cantik betul. Terpikirlah saya Pak RW. Kalau dapat kita beli tanah ini. Tanah ini kan lagi kita cari punya ini kan. Tahun depan bisa kita program kan. Bisa kita beli tanah sebelah ini. Di sini kita bangun MDA. Dan itu kita bikin klinik. Kerjasama dengan rumah sakit. Cantik kali. Oh, itu. Karena masjid juga punya klinik kan. Itu.
Karena dalam aturan salah satu masjid paripurna itu, masjid itu punya klinik. Gitu. Nah, ini saya nanti coba dicari. Kalau tak salah dengan Pak Zulkifli, apa sana itu? Pak Zulkifli Rahman ya. Ya, Pak Zulkifli Rahman, kawan dia yang punya. Kalau dapat kita cari itu pengawangan masjid, tak ada lagi tanah yang kita beli untuk ini. Ke belakang kemarin Ibu apa namanya? Ibu Yunan saya tanya, Bu, 3 kali saya tanya, Bu, juallah tanah ini untuk masjid, dia bilang, yang belakang. Tak kasih dia. Ada ibu sini ya. Tak kasih, tak usah Ustaz, itu punya siapa? Punya Nurlela gitu. Nah, ini yang harapan kita lagi. Kalau dapat kita nanti kita tanya yang dekat dengan Pak Zulkarman, kita ulang. Nah, nanti mudah-mudahan tahun depan kalau ada dapat sinyal kita, itu kita beli. Wah, itu kita bangun gitu. Wah, luar biasa. Masjid kita ditambah megah lagi. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah ia memakmurkan masjid. Nah, jadi memakmurkan masjid ini sangat luar biasa. Masjid adalah rumah Allah. Siapa yang memakmurkan masjid pasti dijaga Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah jam 6.30 nanti kambing sudah datang, akan kita sembelih. Jadi kita sembelihnya sini Pak. Waktu ada kita sekitar 10 menit. Ada pertanyaan Pak Khairunas? Ada? Tak ada ya? Pak Haji Darwin? Ada kasih mic Pak? Ada kasih mic? Ustaz Yasri ada mic? Pak Epi? Ya, silakan Pak Haji. Ada mic Ustaz Yasri, ada bertanya? Ada mic Pak Epi? Ibu-ibu datang nanti ya. Makan kambing. Ya, silakan. Baik, Pak Haji Darwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mungkin saya sampaikan kepada jemaah. Nah, karena saya mau menanya, mungkin perlu dijelaskan sebagai pengetahuan ringan saja. Mungkin kepanjangan dari IDPA banyak yang belum tahu. Yang T bersama ini kita NDA saja, karena ada T-nya. Nah, kemudian secara kelembagaan, ini NDA ini di mana posisinya? Artinya setelah anak menambahkan 4 tahun NDA, kemana dia melanjutkan? Apakah bisa ke sanawiyah atau ke aliyah atau yang lain? Dan bagaimana posisinya sebalik atau kedudukannya dengan RA Rodatul Iqbal. Nah, kalau Rodatul Iqbal kan sama dari hidayah bisa ke sanawiyah dan seterusnya. Nah, untuk IDPA ini karena kita mulai mungkin perlu kita kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa kita punya anak itu dulu pernah ada ide bagaimana setelah kita seleksi anak yatim ini terus dikirim sampai dengan S1. Maka mungkin kalau lebih dalam dilanjutkan dengan sesuatu sampai ke S3. Sehingga lembaga kita masih ini mempunyai program pendidikan yang panjang. Jadi dari anak yatim yang ada di bahkan bisa diseleksi mana yang memiliki persyaratan. Umpamanya kebutuhan pertama tampil satu saja dulu, baru dulu tingkatkan lagi.
Begitu juga jenjang pendidikannya. Barangkali sekarang mungkin ada rata-rata mungkin SMP untuk SMA. Nah itu sudah mulai juga biayai dengan kas anak yatimnya dari. Mungkin kalau ini berjalan, secara pribadi mungkin ada jemaah yang bisa langsung satu bawa ya. Sekarang dia masih SMA, mungkin ini sampai tamat, dia lanjutkan dengan kuliah. Dan ada juga kadang-kadang keluarga itu anaknya selesai pendidikan semua. Tapi dari segi finansial dia masih kuat. Mungkin bisa mengambil satu atau dua. Itu salah satu cara yang mungkin kita jalankan. Ya, ini punya program anak yang pendidikannya dari awal sampai selesai didanai dari dana pendidikan. Itu yang kedua. Jadi pendidikan dia sebagai bahan pemikiran. Yang ketiga mengenai generasi ini, ini memang saya harus tadi karena saya duluan di Jogja itu anaknya masih sangat desa sekali. Jadi rumah itu di Jakarta kantong atau kaleng. Ya, nanti kalau nyalurnya itu bisa menggunakannya lagi sejak malam pagi. Malam diisi, terus dia di depan rumahnya kantong atau kaleng. Ini ada petugas desa yang mengambil setiap hari. Terus tadi jadikan program yang ketika sementara itu yang usahakanlah mana ada hasil hubungan yang bisa diterapkan. Cuma ada satu lagi, kalau ibu-ibu biasanya kalau pergi belajarnya langsung, kalau sebelumnya dibutuhkan banyak dimakan. Bapak itu sering istimewa. Iya. Alhamdulillah. Artinya, kalau ini dibutuhkan, saya yakin banyak yang ingin Luar biasa ya. Ada 4 pertanyaan Pak Haji Darwin. Saya jawab nomor 3, nomor 4 dulu. Kalau pergi itu Pak Ustadz diumumkanlah jalan-jalan. Jadi ada program kita ya Pak Badi ya, Pak RW ya. Bulan Februari ini bapak-bapak mau jalan-jalan dah siapkan 2 bus. Tapi izin dengan istri dulu, Pak Karunas. Nanti bagaimana teknisnya Pak RW yang atur. Itu dah ada program Pak. Dah ada program. Apa yang dilakukan nanti, apa kita tak tahu kan. Nanti apakah dapat 1 bus atau 2 bus itu nanti. Itu saya umumkan sekarang. Bulan 2 insya Allah sebelum Ramadan. Nanti kita cari studi banding yang terbaik. Nanti menunggu informasi aja. Paling informasi pusatnya adalah masjid. Yang kedua, masalah ATM beras. ATM beras itu memang bagus ya. Karena di sana itu ATM beras itu bukan dibeli berasnya, tapi didatangkan orang pengusaha-pengusaha. Ada yang diantaranya 1 truk, ada diantaranya 2 kampit, ada yang 3, itu aja Pak. Artinya tidak terlalu berat gitu. Jika nanti kita buat di sini, kemungkinan nanti datang dari kedai-kedai itu. Dikasihnya 2 kampit, 20 kilo, 30 kilo, tinggal dicurahkan ke dalam bisa ngambil berasnya. Ada. Itu bisa jadi, apalagi kata Bapak tadi zaman dulu itu kan di kantong-kantong di rumah kan. Dan bisa saja nanti kalau kita sepakat, kita buat aja umpamanya impak beras. Datang ke rumah-rumah kan ada itu kan. Bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja. Tapi mesyuarah kita dulu kan itu. Tahu-tahu nanti datang minta beras untuk masjid, nanti masalah kan gitu. Nanti kalau sudah setuju pengurus, setuju RT RW dan jamaah,
ya kita monggo aja. Kita monggo aja ATM beras itu. Memang ATM beras ini sangat membantu sekali. Itu. Kemudian yang tadi MDTA dulu kan MDA ya, Madrasah Diniyah Awaliyah. Tahu orang MDA. Tapi sekarang ini diganti MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Ada takmiliyahnya. Karena itu ada 4 huruf. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Artinya pendidikan dasar agama gitu. Madrasah itu kan pendidikan sekolah. Madrasah diniyah, diniyah itu kan artinya agama. Ya, sekolah agama tingkat pertama. Hanya saja memang sekolah ini ijazahnya tak berlaku, Pak. Hanya ijazah pendamping, Pak. Ini yang kita sedihkan. Pendamping dia, Pak. Umpamanya dia ada ijazah MDA. Bisa didampingkan dengan ijazah SD. Masuklah dia umpamanya ke SMP, bisa merupakan pertimbangan orang ini gitu. Tapi ijazah MDA saja dia masuk ke SMP, tak bisa Pak. Iya, tak bisa. Itu dikasih, kalau di depan itu dikasih MDTA, ada kasih MDTA-nya di depan. Nah, itulah sedihnya kita memang. MDTA ini dikatakan orang adalah sekolah non formal atau sekolah umpamanya apa namanya itu? Sekolah pelarian. Ada wali murid mengatakan malah yang tak enak, daripada anak-anak saya Ustaz main-main di rumah, saya masukkan MDA. Sakit kepala saya dengar. Daripada anak saya Ustaz main-main di rumah, saya masukkan MDA. Kenapa tadi? Memang ijazah ini tak bisa langsung menembus. Seharusnya kan dari MDA dia bisa masuk SMP. Tapi tidak harus SD-nya ijazahnya ditambahkan MDTA. Itu namanya ijazah sekolah ini non formal. Jadi kalau terpikir kita lebih baiknya memang kita jadikan ini MI, Madrasah Ibtidaiyah swasta. Kalau dapat kita buat itu memang anak itu ya sudah ada SKB-nya. Kemudian SKB tadi itu sudah mengikat anak kita itu tidak perlu dia sekolah lain. Di sini cukup dia sekolah 6 tahun, kemudian dapat ijazah. Ijazah itu bisa dia nyambung ke SMP. Tapi MI, Madrasah Ibtidaiyah, yang di bawah Departemen Agama. Kalau kita tembus, bisa saja. Itu Pak Khairun Nas lah itu. Layak enggak sekolah kita kan gitu. Saya kira itu Pak Darwin ya. Jadi yang lain-lainnya nanti mungkin kita akan adakan musyawarah, mufakat segala macam. Karena kerja kita ini masih banyak. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ya, Allah berikan kita kesehatan dan segala pembangunan masjid dan MDA ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan ibu bapa kami ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan pasangan hidup kami ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan anak dan keturunan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya Fattahu ya Razzaku ya Muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyakkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi rezeki kami ya Allah. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Syifaan la yukhadiru saqaman wala alaman. Ya Allah, sihatkan badan kami ya Allah. Ya Allah, sihatkan pendengaran kami ya Allah. Ya Allah, sihatkan penglihatan kami ya Allah.
Ya Allah, sehatkan hati dan pikiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sakit sekarang ini, angkat penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara keluarga kami yang sakit, angkat penyakit mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.